apapun sakit penyakit yang engkau alami malam ini. Di Alkitab diceritakan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami perdarahan. Dan dia mendengar kabar bahwa Yesus Kristus sanggup menyembuhkan. Bahkan dia mendengar begitu banyak kabar yang menceritakan bahwa Yesus melakukan banyak mujizat bagi orang-orang yang sakit. Selama 12 tahun itu, wanita ini mengalami pendarahan. Bahkan harta kekayaannya sudah habis terjual untuk membiayai pengobatannya. Tetapi apa kata firman Tuhan di sana dicatat? Perempuan ini sampai melarat karena kehilangan seluruh harta bendanya. Dan dia sudah berobat kemana-mana, tetapi bukan sembuh, melainkan sakitnya makin bertambah parah. Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, dia pahami dan dia coba cari mengerti seperti apa pribadi ini. Sampai satu ketika dia ingat bahwa Yesus akan lewat dari daerah di mana dia tinggal. Dia membangun sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa Yesus pasti menyembuhkan dia dari apa yang dia dengar. Dan ketika Yesus pada waktu itu lewat daerah itu, dia memberanikan diri dalam posisi kelemahan dia. Dia tetap semangat untuk mencapai kesembuhan. Dia tetap semangat untuk mencari Yesus, menemukan Yesus. Dia berkata bahwa asal ku jamah jubah Yesus, maka aku pasti akan sembuh. Dan apa yang terjadi? Amen. Ketika keyakinan imannya itu datang, dia tidak hanya punya keyakinan tanpa dia melangkah. Dia melangkah, dia keluar dari rumahnya. Dia menerobos kerumunan orang yang begitu banyak, agar supaya dia bisa sampai kepada Yesus. Dalam posisi dia sedang sakit pendarahan. Orang kalau sedang sakit pendarahan, Bapak Ibu Saudaraku, pasti dia mengalami kelemahan tubuh. Dia tidak sanggup berjalan, dia tidak sanggup untuk menerobos. Tetapi imannya membuat dia memiliki sebuah kekuatan. Asal ku jamah jubah Yesus, maka aku pasti sembuh. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang mati? Dari perempuan ini kita belajar sesuatu, Bapak Ibu Saudaraku. Dari perempuan ini kita belajar bagaimana iman yang kita punya harus kita aplikasikan dalam perbuatan kita. Seperti perempuan ini, dia meninggalkan rumahnya, dia keluar. Dan ketika dia sampai di luar, dia melihat ada begitu banyak orang yang sedang berkerumun, yang dapat menghalangi langkahnya untuk sampai kepada Yesus. Terkadang kita gampang menyerah ketika kita berhadapan dengan kesulitan hidup. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan sakit penyakit kita. Malam hari ini kita belajar dari perempuan ini. Dia datang kepada Yesus. Dia menerobos segala kerumunan, dia menerobos segala halangan. Dan dia tujuannya hanya menjamah jubah Yesus. Dan ketika dia sampai, dia jamah jubah Yesus. Mungkin di sisa kekuatan dia, di akhir-akhir kekuatan dia, di akhir-akhir pengharapan dia, dia mau datang sama Tuhan. Dia terobos segala ketidakmungkinan dan sampai kepada Yesus. Imannya berbuahkan hasil. Iman yang bertindak adalah iman yang membuahkan hasil, menghadirkan mujizat dalam hidupnya. Dia mengalami kesembuhan. Dan Yesus merasakan ada kuasa keluar dari dalam tubuhnya. Dan dia bertanya sama murid-muridnya, siapa yang menjamah jubah saya? Murid-muridnya berkata bahwa Tuhan, engkau tidak lihat ada begitu banyak orang.
Kita tidak mungkin tahu siapa. Dengan takut perempuan ini datang dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, akulah yang menjamah jubahmu. Dan Tuhan berkata, imanmu yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita yang sedang sakit hari-hari ini. Mungkin dokter sudah memvonis kita dengan sakit yang sangat luar biasa. Ketika kita mengalami vonis dokter yang cukup berat, maka kita merasa seolah-olah hidup ini akan berakhir. Hidup ini belum akan berakhir. Pastikan bahwa kita masih melekat dengan Tuhan, supaya pengharapan kita itu dapat menghadirkan mujizat Tuhan. Bangkitkan iman kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, engkau yang sakit, haleluya.